Ya, pemirsa, praktik pengobatan alternatif di Pondok Nuswantoro milik Gus Samsudin menjadi sorotan usai seorang wanita ditemukan meninggal di kamar mandi pondok. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menyatakan izin praktik pengobatan Gus Samsudin sudah dicabut pada Agustus 2022 karena menimbulkan kontroversi. Akun YouTube milik Gus Samsudin yang bernama Mbah Den kerap mengunggah proses pengobatan alternatif yang ia buka di Pondok Pesantren Nuswantoro di Blitar, Jawa Timur. Ini adalah salah satu video yang diunggah. Pasien yang berobat terlihat berbaring saat Gus Samsudin melakukan pengobatan alternatif. Kemudian ada juga video yang diunggah dengan narasi seorang pasien yang menderita saraf terjepit dan berobat ke Padepokan Gus Samsudin. Disebutkan bahwa pasien yang sebelumnya hanya bisa terbaring bisa kembali berjalan usai menjalani pengobatan di Pondok Nuswantoro. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menyebut Pondok Nuswantoro milik Gus Samsudin tidak memiliki izin pengobatan. Izin pengobatan pondok milik Gus Samsudin tersebut sudah dicabut sejak Agustus 2022 lalu. Sejak dicabut 1,5 tahun lalu, Gus Samsudin belum pernah lagi mengajukan atau mengurus izin praktik pengobatan alternatif. Sehingga jika Pondok Nuswantoro masih melakukan aktivitas pengobatan, maka praktik tersebut dipastikan ilegal. Lalu apa sebenarnya yang membuat masyarakat cenderung memilih pengobatan alternatif atau dengan cara tradisional? Apakah hal ini merupakan tradisi atau ada fenomena lain di balik itu? Kita akan membahasnya bersama sosiolog Universitas Nasional Profesor Sigit Rohadi. Selamat sore, Pak Sigit. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Sigit, sepertinya pengobatan alternatif ini masih cukup marak ya di Indonesia. Apa yang membuat masyarakat sepertinya cenderung lebih percaya kepada pengobatan alternatif dibandingkan pengobatan di fasilitas kesehatan atau dengan tenaga medis? Yang pertama, kenapa masyarakat masih banyak yang percaya? Pertama itu karena faktor sejarah. Sejarah masyarakat kita dipenuhi dengan orang-orang sakti, dukun-dukun yang memainkan peran dalam berbagai peristiwa, termasuk dalam perjuangan kemerdekaan, dalam kesehatan, dalam mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Apalagi di era-era seperti sekarang ini, kampanye untuk pemilihan umum, nah ini dukun dibanjiri banyak orang. Jadi sejarah masyarakat kita adalah sejarah yang menempatkan dukun punya peranan sentral dalam kesuksesan keberhasilan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita itu juga kurang menghargai proses, kurang menempuh proses. Artinya, sebenarnya pengobatan itu sudah gratis, adanya BPJS. Tetapi prosesnya panjang, pengobatan medis itu. Harus mendaftar ke kesehatan level 1, kemudian dikirim ke kesehatan level 2 dan seterusnya dengan meminum obat yang khasiatnya kurang dipercaya oleh masyarakat itu karena memakan waktu yang lama. Nah, cerita-cerita yang mereka dengar, kemudian promosi-promosi dengan berbagai media, termasuk ada dukun yang diterima oleh pejabat tinggi negara, ini meyakinkan masyarakat bahwa dunia perdukunan yang disebut dengan pengobatan alternatif itu di negara kita memang atau di masyarakat kita memang mempunyai peran yang penting di dalam menyembuhkan seseorang atau di dalam membantu seseorang mencapai apa yang dia harapkan. Pengen kaya, pengen naik pangkat, dan seterusnya. Itu yang bisa saya jelaskan. Iya, ini sesuai dengan pengakuan dari keluarga Ibu S yang viral atau heboh karena ditemukan meninggal di
pondok di Blitar, Jawa Timur juga sebenarnya, Pak Sigit, bahwa kemudian Ibu S ini sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit, namun karena tidak merasa ada hasilnya, tidak merasa ada hasil yang langsung, kemudian memilih untuk pengobatan alternatif. Apakah ini salah satu kasus yang sering juga Anda temukan, Pak Sigit, sebenarnya bahwa mereka ini sudah pernah mencoba untuk mendapatkan perawatan dari fasilitas kesehatan, namun kemudian beralih ke pengobatan alternatif? Iya, sebagian besar yang ke pengobatan alternatif karena tidak sabar melihat hasil dari pengobatan medis. Kepercayaan terhadap obat-obat atau ahli medis, dokter dan sebagainya itu diragukan. Karena apa ya? Karena hasilnya tidak segera bisa dia peroleh, hasilnya tidak bisa dia segera nikmati seperti yang dia harapkan gitu. Nah, ini peran yang membuat orang masih banyak lari ke pengobatan perdukunan atau pengobatan alternatif seperti itu gitu. Tetapi sebenarnya ini juga bukan hanya di negara kita, Mbak Stefani, di negara lain juga masih banyak. Di Filipina ini dikenal dengan nama Kulam. Di Amerika, di Eropa itu dikenal dengan nama voodoo. Dan ini masih kuat di masyarakat itu. Jadi kalau hal seperti ini bukan khas Indonesia, tapi ini juga sebagian dari masyarakat yang tetap percaya kepada cara-cara lama, cara-cara yang bahkan mendapat predikat yang lebih kuat ya sebagai cara kearifan local genius. Nih, jadi karena masuk di dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial diakui sebagai local genius, masuk ke dalam ranah kekuasaan diakui, diterima oleh para pejabat, status sosial para dukun ini kemudian juga naik juga cenderung melesat. Dan status ini yang kemudian membuat masyarakat itu enggan kalau ada masalah itu tidak mau lapor polisi, tidak mau diotopsi dan menerima kepasrahan begitu saja. Apalagi kalau dukun ini melekat dengan tokoh-tokoh agama tertentu di pusat-pusat pendidikan agama, ini ketakutan masyarakat sangat tinggi sehingga tidak perlu mereka menerima peristiwa itu sebagai satu takdir, sebagai satu nasib apa adanya. Nah ini juga yang sangat disayangkan. Mestinya kasus seperti ini seharusnya diotopsi ya Mbak, supaya diketahui apa penyebab meninggalnya Ibu S ini. Oke, Pak Sigit, bahwa kemudian juga Dinas Kesehatan setempat mengatakan Pondok Gus Samsudin ini tidak punya izin pengobatan. Sepertinya hal-hal seperti ini tidak terlalu dipedulikan ya oleh masyarakat yang lebih memilih pengobatan alternatif terkait dengan perizinan dan sebagainya. Nggak perlu, masyarakat tidak peduli Mbak ada izin dan nggak ada izin gitu. Yang diinginkan oleh masyarakat, dia datang, dia diobati, dia sembuh, ya sudah, maka dia bisa menjadi humas bagi dukun itu untuk cerita kemana-mana tentang kesaktian dukun itu. Jadi izin itu hanya kalangan kelas menengah ke atas, yang kalau kelas-kelas yang menengah bawah apa artinya dan apa fungsi izin bagi mereka tidak ada. Izin itu barangkali kalau ada masalah baru polisi melakukan penindakan atas dasar tidak ada izin. Tapi kalau pengobatan itu berhasil, izin nggak ada apa-apanya, nggak memiliki peran apa-apa di situ, Mbak. Satu hal lainnya juga, keluarga dari Ibu S yang kasusnya saat ini sedang heboh, menemukan bahwa di handphone Ibu S ini ia banyak menonton video YouTube dari Gus Samsudin. Anda melihatnya seperti apa? Artinya sekarang bahkan bukan hanya dari mulut ke mulut, Pak Sigit, tapi juga melalui media sosial, bahkan bukan hanya di daerah tertentu saja, mungkin sudah bisa lintas kota, lintas pulau, semakin banyak kemudian masyarakat yang lebih mudah begitu untuk mengakses informasi mengenai pengobatan alternatif ini. Betul, Mbak. Jadi media sosial dengan adanya internet ini
ini juga memperluas reputasi dukun itu ke negara-negara lain. Dalam kasus dukun Slamet yang membunuh banyak orang di Banjarnegara, itu korbannya berasal dari Sumatera banyak sekali. Yang berasal dari tetangga malah sedikit. Bahkan ada korban yang berasal dari Malaysia. Jadi sudah lintas negara, Mbak, kepopuleran dukun-dukun di negara kita ini. Baik. Jadi kenapa ya? Pertama karena media sosial, yang kedua karena memang murah, yang ketiga percaya pada jaringan utama, yaitu dari mulut ke mulut, kesaksian orang yang sudah disembuhkan, entah itu benar, entah itu tidak, tetapi kesaksian orang dari jaringan pertama, dari ikatan-ikatan utama ini yang kemudian memperkuat calon korban untuk datang kepada dukun, dalam mengambil keputusan untuk datang kepada dukun. Baik, terima kasih Pak Sigit Rohadi, sosiolog Universitas Nasional sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, Pak.